Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifada wa istifadah. Wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa dilalata ala al-huda wal khair bi ghawajillah murdatihi wa qurbi athabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarjul amru kulluhu ya fatah ya alim. Iftah alaina wa ala ahlina fathan qariba ya fatah ya alim. Allahumma arzuqna ilman ladunni mashraba safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani amma ba'd. Halaman 44 faslun. وعلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكفى به ذلا لصاحبه لأن المؤمن عزيز بربه لا يخاف ولا يرجو أحدا سواه. وإن وصلك أحد من إخوانك المسلمين بمعروف من وجه طيب فكن إن كنت محتاجا إليه واشكر الله فإنه معطي حقيقة واشكر من أوصله إليك على يده من عباده. إن لم تكن لك حاجة إليه فانظر فإن وجدت أصلح لقلبك أخذه وأخذه أو رد فرده برفق بحيث لا ينكسر قلب المعطي فإن حرمة المسلمين عند الله عظيمة وإياك والرد للشهرة والأخذ بالشهوة بل أن تأخذه بالشهوة خير لك من أن ترده بالشهرة بالسهل والإرادة عن الدنيا وصادق لا يلتبس عليه أمر ولا بد أن يجعل له ربه نورا في قلبه يعرف به ما يريد منه. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pasal wajtahid, maka berusahalah ayyuhal murid, wahai murid, an tanzih fi tanzihi, di dalam membersihkan galbika, hatimu, min khawfil khalq, dari rasa takut kepada makhluk, wa minat tama'i fihi, dan daripada tamak fihim, kepada mereka. Kadang-kadang kita tamak kepada orang yang kaya, kita tamak duitnya. Padahal kadang-kadang kita tamak sama orang yang punya jabatan, kita ingin jabatan darinya, kita tamak kepada yang punya jabatan. Fa inna dzalika, sesungguhnya itu, yahmilu, membawa ala sukuti, untuk diam, alal batil, kepada suatu kebatilan, wa alal mudahanati, dan kepada mudahanah, cari muka, ataupun bahasa populernya sekarang menjadi penjilat, fiddin, di dalam urusan agama, wa ala tarkil amr, dan atas meninggalkan suatu perintah, bil ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf, wa nahyi anil munkar, ataupun melarang, mencegah daripada kemungkaran. Wa kafa bihi dhullan, dan itu cukup ya, sebagai kehinaan, li sahibihi, untuk orang tersebut. Orang yang takut kepada makhluk, tamak kepada mereka, ya, itu cukup menjadi suatu kehinaan. Li'annal mu'min, karena seorang yang beriman, azizun bi rabbih, adalah mulia, perkasa, bi rabbihi, dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhaf, tidak merasa takut, wa la yarju ahadan siwah, ya, tidak takut dan tidak mengharap siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Wa in wasalaka ahadun min ikhwanikal muslimin, ya, dan apabila ada seseorang daripada saudara kalian mukmin, muslim,
menjalin hubungan dengan engkau dengan cara mungkin memberikan hadiah bima'ruf atau perbuatan baik, min wajhin thayyib, dari wajah yang baik, senyum, ya. Fakhudhu, maka ambillah kebaikan tersebut. In kunta muhtajan ilaihi, jika engkau memerlukannya. Ada teman atau orang yang ngasih kita hadiah, tujuannya kepengen baik, kepengen dekat dengan kita, maka caranya apa? Ambil, ya. Kalau engkau memerlukan, ambil. Washkurillah, dan bersyukurlah kepada Allah, fa innahul mu'ti, karena Allah yang memberi. Hakikatan, secara hakikatnya. Washkur, lalu berterima kasihlah kepada man awsalahu ilaika, siapa yang menyampaikan ini hadiah kepada engkau, yaitu orangnya. Hakikatnya yang memberikan Allah, cuman orang tersebut musakhar, orang tersebut yang memberikan atau menyalurkannya kepada kita. Ala yadihi, atas siapa yang sebagai penyalurnya, dari Allah Subhanahu wa taala, min ibadihi, yang tergolong daripada hamba-hamba Allah. Wa in lam takun laka hajah ilai, dan apabila engkau tidak memiliki hajat atas pemberiannya, fandur, maka lihatlah. Fa in wajadtal aslah, kalau engkau dapatkan yang terbaik, liqalbika, untuk hatimu, akhdahu, dalam mengambil itu hadiah atau barang yang pemberian tadi, fakhudhu, ambil. Au raddahu, atau mungkin yang paling baik adalah menolaknya, faruddahu, maka tolak. Tapi caranya birifqin, dengan cara lemah lembut, bihaitsu la yankasuru, yang sekiranya tidak patah hati orang yang hati qalb al-mu'ti, orang yang memberi tersebut. Fa inna hurmatal muslim, karena kehormatan seorang muslim, indallah, di sisi Allah, azimah, sangat tinggi, sangat agung. Wa iyak, dan hati-hati, warradda lisyuhrah, jangan engkau tolaknya cuman karena ingin populer. Ya. Jangan ditolak karena kepopuleran. Wal akhad bisyahwa, dan juga jangan ngambilnya karena syahwat, karena antusias. Ya. Wala anta khudhu bisyahwa, tapi di antara dua ini, ya. Wala anta khudhu bisyahwa, dan apabila engkau mengambilnya dengan syahwat, ya, dengan keinginan, dengan harapan yang luar biasa, khairun laka, itu lebih baik untukmu, min antaruddahu lisyuhrah, daripada engkau tolak pemberian orang lisyuhrah, karena ingin terkenal atau populer. InsyaAllah akan kita jelaskan nanti. Seperti contohnya lisyuhrah apa? Bizuhud, dengan seakan-akan seperti orang yang zuhud. Enggak, terima kasih. Wal i'rad anid dunya, seakan dia itu berpaling daripada duniawi, padahal dia orang yang paling ngejar dunia. Wasadiq, dan orang yang bersungguh-sungguh, la yaltabisu alaihi amrun, mereka tidak akan tercampur urusan-urusan, tidak tercampur antara ini mengambilnya dengan dunia, ini ditinggalkannya dengan zuhud, atau memang tidak ingin dunia, atau itu mereka orang-orang yang shadiq, kan bingung. Mudah-mudahan kita jadi orang yang shadiq, ya. Karena orang yang shadiq ini memang susah, kecuali orang-orang yang memang diberi hidayah Allah, dan orang-orang dzawil basirah, mengerti memang diberi oleh Allah SWT keluar biasaan. Jangankan orang awam, orang alim aja kadang-kadang dia bingung. Ini diterima, dikasih bisyarah, terimanya atau ditolaknya ini atas dasar apa, alasannya apa, baik untuk agamanya atau tidak baik.
Itu orang alim, apalagi orang awam. Tapi itu semuanya bisa apabila kita memang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, diberi taufik, ya, diberi inayah oleh Allah, diperhatikan khusus oleh Allah. Mudah-mudahan kita diperhatikan. Wala budda an yaj'ala lahu rabbuhu nura. Dan orang yang shadiq itu tersebut itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya nuran fi qalbih, cahaya di dalam hatinya, ya'rifu bihi, yang dengan cahaya tersebut dia mengetahui ma yuradu minhu, apa yang diinginkan dari dirinya, hatinya. Kadang-kadang kita bingung seperti ini ya. Kadang-kadang kita bermuamalah sama Allah ini bingung, terus terang aja. Kadang-kadang bingung. Kita ini kepingin sesuatu tapi kok nggak diberi. Kadang-kadang kita kepingin ini tapi kok nggak dikasih sama Allah. Ya. Kok saya ini kok diberi susah terus, kenapa? Kita nggak tahu, itu hikmahnya Allah. Cuman kita ini hanya bisa apa? Kita ini hanya bisa tawakal kepada Allah. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Kita iman sama Allah, tinggal kita sepuh yakinnya. Setelah kita iman sama Allah ada yang namanya yakin. Yakin itu apa? Ruh. Kedudukan yakin dan iman itu, kalau yakin itu ruhnya, sedangkan iman adalah jasadnya. Semua yang saya tanya di sini, siapapun kalau kita bikin survei, kita tanya kepada mereka semuanya, hatta orang yang maksiat. Padahal jelas-jelasan ini maksiat ya. Kalau kita tanya, apakah kalian beriman? Jawabannya mereka apa kira-kira? Beriman. Hatta maksiat. Hatta orang dalam keadaan minum mabuk, ditanya, oh, sampai ini nggak beriman? Wah, aku beriman. Walaupun baginda Nabi Muhammad jelas-jelasan mengatakan, la yazni zani wa huwa yazni. La yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. La yasriku sariq hina yasriq wa huwa mu'min. La yashribul khamr wa huwa yashribuha hina yashribuha wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dalam keadaan zina dalam keadaan mukmin, enggak katanya. Tidaklah orang yang sedang mencuri ketika mencuri dia dalam keadaan mukmin, enggak. Dan tidaklah orang yang minum khamr dalam keadaan sedang meminumnya dalam keadaan mukmin, enggak ada yang mukmin. Imannya dicabut dulu sama Allah. Enggak mau dikotori. Iman ini pemberian yang luar biasa. Iman ini anugerah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wal iman. Iman ini luar biasa. Ya. Jadi enggak mau dikotori dengan perbuatan hamba yang sedang bermaksiat. Nah, nanti nggak tahu ini kalau sudah maksiat gini sih yang ditakutkan, kalau maksiatnya continue, istiqomah, ini nggak balik-balik imannya. Nah, kalau nggak balik ya sudah selesai. Apa yang mau dianukan? Nah, tapi semuanya ketika ditanya beriman, iman. Tapi satu, yakin nggak? Nah, ini yang repot. Yakin itu kalau antum beriman, orang-orang beriman itu kalau yakin ya, kalau ada yakinnya, dia nggak muring-muring. Dia nggak bakal muring-muring, sumpah, enggak. Kalau sudah yakin ya sudah. Allah marzuqnal yakin. Mudah-mudahan kita ini dikasih yakin. Karena yakin ini luar biasa. Doanya baginda Nabi Muhammad, jangan kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam salah satu doanya apa? Ya, wa minal yakin ma yuhawwinu bihi ala masa'ibud dunya. Ya, diminta ya Rabb, dan daripada yakin minta karunia yakin, yang dengan yakin tersebut ma yuhawwinu bihi, yang membuat remeh bihi, dengan keyakinan tersebut, alaina, untuk kami semua, masa'ibud dunya, yang namanya musibah dunia, kalau ada yakin enteng. Itu tak sudah. Nah, mudah-mudahan itu yang kita harapkan, yakin itu ya. Makanya doa sebelum fajar ya. Allahumma inni as'aluka rahmatan tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa tarummu biha sya'thi. Allahumma inni
apa? Unjibka hajati wa anta afra wa taqdir rahmatika wa syukra ya qadir al-amr ya syafi'un kullun. Allahumma inni as'aluka Allahumma atini imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufur. Tak yakin lagi. Itu yakin. Nah, kalau yakin ini sudah masuk di dalam hati luar biasa. Ya, luar biasa. Ini bahasanya orang-orang kalangan apa namanya? Kalangan cuman lihat sama mata ini ya. Orang kalau sudah dikasih yakin sakti ngono ae. Tapi nek kepengin wong sakti ku berarti wong itu kayak yakin. Kalau nggak yakin nggak bakal sakti. Ini kayak urusan-urusan remeh. Tapi yakin itu nggak untuk situ-ituan. Tapi yakin itu luar biasa. Yakin itu luar biasa. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Hakadha faslun fasal wajtahid ayyuhal murid. Berusahalah sekuat-kuatnya. Berusahalah semampunya. Ayyuhal murid, wahai orang yang menginginkan Allah. Afi tanzih, berusahanya untuk apa? Untuk membersihkan qalbik, hatimu. Lo nggak ada dalil yang menunjukkan hati kita ini bersih, sebersih-bersihnya walaupun orang itu bersih hatinya. Orang yang semakin bersih hatinya, dia akan mengatakan dirinya semakin kotor. Orang yang hatinya semakin bersih, maka dirinya akan melihat, maka dia akan melihat dirinya semakin kotor. Maka jadi nggak bisa. Maka teruslah berusaha untuk membersihkan itu. Cuma nanti ada tanda-tandanya hati bersih itu. Ya. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah ibadah nggak capek, ibadah semangat, baca Al-Quran nggak pernah jemu. Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan idza tahurul qalb yashba' min tilawatil Quran atau min qiraatil Quran. Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan jika hatinya seseorang itu bersih, dia tidak akan pernah jemu dari baca Al-Quran. Gak pernah capek dari baca Al-Quran. Ya. Dia dibawa zikir, enak alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Terus tambah tenang. Kita kan kalau semakin tenang kan semakin enak. Itu ketika itu. Itu dengan bersihnya seperti itu. Dan itu cara-caranya membersihkan hati. Ya. Antum punya kitab Khulasatul Madad itu yang punya ya, zikir-zikir itu yang dikumpulkan, bukan yang ngarang Habib Umar, enggak, yang mengumpulkan, dikumpulkan sama Habib Umar Khulasatul Madad. Antum mudawamah, kencang istiqomah 40 hari baca Khulasatul Madad akan tampak sir. Ada nur. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Habib Umar. Ya, yang ngomong Syekhul Habib Umar. Antum amalkan itu. Bersihkan hati ya. Tadi di apa namanya? Itu luar biasa itu, share-sharannya Jamal. Uang itu kok. Hah? Enggak tega. Itu bagus loh, luar biasa loh itu. Saya apresiasi tuh. Iya. Luar biasa itu. Itu kunci sukses itu. Berkata Imam Ibn al-Mubarak, Sayyidina Abdullah bin al-Mubarak meninggalkan apa? Tarkul fudul, utrukil fudul an-nazar, utrukil fudul an-nazar tuwaffaq lil khusyu'. Tinggalkan ya. Fudul itu apa? Kepo. Ya. Tinggalkan kepo, fudul, pengen tahu dalam pandangan nazar. Ya. Qala rajul Ibn al-Mubarak. Ini orang mengatakan kepada Ibn al-Mubarak. Ibn al-Mubarak mengatakan orang tersebut mengatakan berikan saya wasiat. Utrukil fudul an-nazar tuwaffaq lil khusyu'. Tinggalkan fudul di dalam memandang. Tuwaffaq lil khusyu',
kamu akan diberi taufik dalam khusyuk, ibadah khusyuk. Termasuk dikatakan juga salah satu daripada mata ini adalah sahmun min sihamil iblis. Pandangan ini adalah panahnya iblis. Kalau kita mandang perempuan yang bukan mahramnya, ya. Khusyuknya itu sifat khusyuk atau manisnya, ladzatul munajah, manisnya ibadah itu berkurang. Khusyuknya kurang. Begitu juga bukan cuman itu. Termasuk fudul, kita orang sepeda motoran, di situ ada orang ngumpul. Kadang-kadang harus lewat muter balik. Cuman pengen ngerti orang opo iki. Dadak napa wong dodol pentol. Ini namanya fudul. Yang kayak gini-gini ini nggak bakal nikmat ibadah. Yang kedua, watrukil fudulul kalam tuwaffaq lil hikmah. Tinggalkan fudul al-kalam, omongan yang berlebihan. Omong secukupnya, selesai. Tidak usah ngomong, tidak usah ditambah-tambahi. Ya. Tuwaffaq lil hikmah, maka engkau akan diberi taufik oleh Allah. Ucapanmu berupa hikmah. Watruki fudulit ta'am, tinggalkan makanan yang berlebihan. Tuwaffaq lil ibadah, maka kamu akan diberi taufik untuk enak ibadah. Biasanya wong mari mangan warek-wareken, ya. Itu kan biasanya apa? Biasanya malas ibadah. Kayak ibadah itu isinya ngangop tok. Aduh, guys. Banyak turu iki. Jadi gara-gara apa kakan mangan. Watrukit tajassus ala uyubin nas. Tinggalkan memata-matai atau ngoreksi atau mencari aib-aib manusia. Tuwaffaq lil ittila' ala uyubik, maka kamu akan diberi taufik oleh Allah untuk engkau mengetahui kekuranganmu sendiri. Lah manusia itu lek sukses itu karena tahu kekurangan dia. Maka dia berhasil untuk mengobati dirinya, menyempurnakan kekurangannya. Tapi kalau dia itu selalu ngurusi manusia, selalu aibnya manusia yang ditanya, yang diobral, yang dicari, dia nggak bakal bisa nemukan aibnya sendiri. Sehingga dia nggak bakal sukses. Rugi. Nah ini semuanya, ini pengotor hati. Min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Sebaik-baiknya Islamnya seseorang itu meninggalkan apa yang bukan urusannya. Kalau dia mengerjakan yang bukan urusannya, maka itu namanya fudul. Fudul itu apa ya? Kepo itu mau. Kepo itu. Ya. Dan itu yang sebab utama mengotori hati. Terutama membersihkannya min khawfil khalq, takut sama makhluk. Apa itu makhluk? Mana? Masih wallah. Apa-apa selain Allah itu makhluk. Sing paling akeh wedi apa? Wedi miskin. Wedi enggak ada duit. Saya mau tanya, miskin itu makhluk apa bukan? Makhluk. Melarat itu makhluk apa bukan? Makhluk. Itu semuanya makhluk. Sedih makhluk, senang makhluk. Sugih makhluk, melarat makhluk. Semuanya makhluk. Masih wallah, apa-apa selain Allah itu makhluk. Artinya terciptakan. Sedangkan Allah hanyalah zat yang maha mencipta. Jadi kita tinggal mintanya sama Allah aja sudah. Lengkap kok. Tinggal minta sama Allah. Tapi aku mau bumbunya yakin ya. Allah antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan antum muqin bil ijabah. Ya, tapi tetap kalau bisa ada ikhtiarnya, ikhtiar. Ya, ada kerjaannya kerjakan. Ya. Nanti kemudian dengan bumbu minta yakin kepada Allah, insya Allah lancar itu semuanya. Wa minat tama' fihim, dan daripada rakus dan daripada tamak kepada manusia. Fa inna dzalika, sesungguhnya itu semuanya yahmilu ala sukut alal batil. Orang semakin tamak dengan manusia,
maka itu dia akan sedikit demi sedikit meninggalkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada satu orang, dia itu mungkin baik kepada dirinya. Opo-opo dikasih, apa-apa diberi. Nanti kadang-kadang wes pokoknya dia terlalu baik sama kita. Dan kalau kita ini memandang itu adalah kebaikan dia, itu adalah kebutuhan kita. Ketika orang tersebut melakukan suatu perbuatan mungkar, kita yang jadi sungkan negur. Apa tak tegur sungkan, itu wes baik apa aku. Itu kalimat itu Gozar. Ya beta tak apa namanya, tak tegur lah aku sungkan ini gak enak, baik aku bendino di KI. Nah, sifat ketamaan inilah yang menjadi termasuk salah satu daripada umul khaba'ith, daripada ibu-ibunya atau apa namanya, induk-induknya penyakit-penyakit, induk-induknya keburukan, salah satunya sifat tamak. Semakin kita tamak kepada orang, maka semakin muncul sifat-sifat buruk tersebut. Misalnya, saya punya ketamakan kepada seseorang, orang itu baik, orang itu baik, saat temennya orang itu baik, saya pengen pinjam duit kepada orang tersebut, pengen pinjam. Ketika ketamakan saya berharap bahwasanya kok aku lah bakal dikei, itu ketamakan saya. Ketika saya mendekati orang tersebut dan saya mengatakan aku nyelang duit, lalu dia kemudian mengatakan, waduh, aku nggak duit, saya nggak punya duit. Walaupun itu memang dia dalam keadaan tidak punya duit, yang muncul di dalam hati kita kepada orang tersebut apa? Gelo. Ya, itu gelo pasti. Apa? Kita akan menuduh orang tersebut adalah medit. Padahal dia nggak medit. Cuman karena ketamakan kita lah muncul bahwasanya dia itu orang medit, pelit. Loh, itu sudah tamak itu kayak gitu. Makanya kita diajarkan untuk tidak tamak di dalam tangan manusia. Andaikan kita diberi yang tidak sesuai dengan ketamakan kita, bukan keinginan kita, ketamakan kita, tetap kita akan mengatakan dia pelit, medit. Apa mana padahal dikasih, tapi ada bumbu sedikit lagi. Ya ngekei, tapi masuk sak menit, ya mending dah ngekei po. Nah, muncul sifat-sifat itu. Itu padahal sifat itu seharusnya munculnya berasalnya itu bukan dari diri kita, tapi karena tamak muncul itu. Muncul itu. Makanya kita disuruh untuk menjauhi itu yang namanya tamak fihim, tamak fi yadin nas, tamak di tangan manusia, tamak dari ya, kita baca doa setiap baca surat Al-Kahfi, Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iqtar wa nastarzik talib rizqik wa nasta'tif syarral khalq. Allahumma kama sunta wujuhana anis sujudi illa lak fasunna anil hajati illa ilaik. Ya Rabb, sebagaimana engkau menjaga wajah kami untuk sujud kepada engkau ya Allah, fasun, ya, maka jagalah daripada apa? Daripada meminta, berharap hajat kecuali kepada engkau ya Rabb. Hajat itu cuma minta. Ini yang namanya istighna anin nas. Kita kalau malam nisfu Sya'ban itu baca Yasin itu kan gitu. Doa termasuk Al-Fatihah wa Yasin binatil istighna anin nas. Dengan cara dicukupkan dari orang. Jadi enggak minta-minta lagi sama orang, dicukupkan oleh Allah. Yahmil ala sukutu alal batil, itu membuat orang itu malah dia itu diam kepada suatu kebatilan. Wa ala mudahanati fid din. Begitu juga membawa orang tersebut agar mudahana, cari muka fid din dalam urusan agama. Bahkan urusan agama. Kadang-kadang di model di alim-alim ya. Model di ahli ibadah kan, padahal bukan ahli ibadah. Cuma tujuannya ya itu kepingin
sesuatu dari manusia. Waduh, iki imam masjid iki anake ayu. Gara-gara kepingin anak imam masjid itu akhirnya apa? Mudahana. Ya, jadi penjilat. Caranya bagaimana? Kok sembahyang itu durung komat ya. Biasanya kalau mati durung adzan. Belum adzan itu sudah di masjid. Bagus kalau nggak ada urusan lain. Bagus kalau itu tujuannya untuk Allah. Tapi tujuannya gara-gara kepingin dipek mantu imam itu mau. Ya. Malah kadang-kadang masjid itu durung dibuka dia wis lugu. Ngerti sing buka iki biasa imame iki sing buka iki. Tapi begitu ditolak buyar enggak teko maneh nang masjid. Berarti bukan untuk Allah. Nah, kalau orang itu tamaknya untuk Allah. Akhirnya dia datang karena apa? Karena memang perintah Allah, pengen dicintai Allah. Ya, afdhalul a'mal as-salat fi waqtiha. Paling afdal yang amal itu kata Rasulullah SAW adalah salat di waktunya, maka dia seperti itu. Wah, itu karena untuk Allah Subhanahu wa taala dia akan selalu terus, ya itu jenenge ikhlas, murni. Dia akan terus menerus. Wa ala tarkil amr bil ma'ruf. Orang kalau sudah melihat kebaikan orang, tamak di tangan orang dan lain sebagainya, pokok makhluk, ya, itu kemudian dia akan meninggalkan yang namanya amr ma'ruf nahi mungkar. Nah kan itu ada kisahnya itu. Satu orang yang ikhlas. Seorang alim. Dia itu ikhlas dalam dakwah. Berangkat ke masjid atau datang di satu tempat, dia lihat satu tempat itu ternyata ada pohon. Pohon iku mau disembah. Pohon tadi disembah. Tanya, itu kenapa orang-orang itu kok kumpul-kumpul di pohon tadi? Oh iya, dia memberikan sesajen, memberikan ini itu dengan di kaki atau di kaki pohon tersebut. Kata orang alim tadi, wah, ada syirik katanya. Ini syirik, ini nggak boleh nih, nggak boleh dibiarkan. Nah terus bagaimana? Saya mau tebang itu pohon. Pulang itu satu orang tadi, syekh tadi. Dia ambil kapak. Nah, dilihat sudah nggak ada orang, mau ditebang nih. Gak taunya penghuni pohon tersebut keluar. Penghuni pohon tadi keluar. Nanya, kamu siapa? Saya penghuni pohon sini. Sedangkan kamu siapa? Oh saya orang di sini. Saya nggak senang lihat ini sembah-sembah ini. Terus ya saya mau hancurkan. Dengan kapaknya gitu. Dipikir si penghuni pohon tadi bisa mencegah, tapi karena ikhlas, ya. Karena setan ini sudah jelas nggak bisa apa-apa, tidak berkutik dengan orang hamba-hamba yang ikhlas, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mereka ikhlas, nggak bisa apa-apa setan. Wah, begitu nggak taunya setan tadi minta mohon, saya mohon jangan. Saya akan kasih kamu uang, katanya, kekayaan, harta. Asal kamu hentikan ini. Mulai terlirik. Ya sudah. Mana? Kalau kamu pulang ke rumah ada itu kok aneh. Apanya hartanya? Pulang ini ke rumah. Dilihat tenang, bener. Meja itu perhiasan tuh, uang emas. Lalu kemudian besoknya dilihat ada lagi. Begitu hari ketiga dilihat emas itu nggak ada lagi. Harta tadi di rumahnya itu sudah tidak ada. Akhirnya syekh tadi itu kurang ajar, jatai kok ndak ono maneh. Uangnya ini nggak ada lagi, kurang ajar, ngambil kapaknya berangkat mau ditebang itu pohon. Begitu mau ditebang, dijak gulat maneh ambek setan tadi. Kalah orang syekh tadi itu. Orang alim tadi kalah. Kalah lagi, apa ditebang nggak bisa mendal. Bingung dia. Kok bisa ini katanya? Kata setan tadi, sekarang kamu nggak bisa apa-apa katanya. Kemarin kamu datang itu kamu dengan ikhlas ingin menghilangkan ini semuanya. Tapi sekarang kamu datang di sini karena saya nggak ngasih kamu jatah, nggak ngasih kamu duit, makanya kamu sekarang datang ke sini. Kamu nggak ikhlas bukan karena Allah, tapi karena saya nggak ngasih kamu duit, jatah ini, harta ini.
Oh, nyesel itu. Orang alim tadinya nyesel. Nah gitu juga kalau kita ini selalu nggak bisa, susah ikhlas. Ngerjakan amar ma'rufnya juga. Ada beberapa orang di Indonesia luar biasa. Ada beberapa orang yang mah dikasih uang triliunan, bukan miliar lagi, triliun untuk tidak apa namanya amar ma'ruf nahi mungkar, ditolak. Luar biasa, triliun ya. Abang-abang jaret sakmi ini guys, sekitaran ngeluh ya. Aduh. Kata moto esok ganti HP, kata moto esok ganti iki, kata moto esok sakmi ini ya apa? Abang-abang. HP anyar. Iki kena sakmi ini ojo emeh di bojo anyar. Oh iya gak bahaya lah. Jadi kita temenan. Tapi apa? Ya itulah. Ini kasih triliun. Saya nggak berani nyebut di band nih. Ya. Dan orang ketika dia itu sudah tamak di tangan manusia, takut sama manusia dan lain sebagainya, maka dia akan menjadi seperti hina. Makanya dikatakan wa kafa bihi dullan li sahibih. Maka dia menjadi hina. Maka dia menjadi karena dia sudah merasa takut menghamba bahkan kepada manusia, makhluk. Itu hina. Itu suatu hina. Antum lihat ada orang kadang-kadang dikaplok, wah goblok, dipukul. Dia dipukul gak berani balas, kenapa? Karena dia punya tujuan kepada orang tersebut. Dia diolok-olok, tapi kalau orang gak seperti itu, ya, tidak akan dia akan hina. Muslim, orang wataknya orang umat mukmin itu ya, ciri-cirinya umat baginda Nabi Muhammad sejati ya. Adillatan 'alal mu'minin, a'izzatan 'alal kafirin. Dia enggak takut kecuali sama Allah. Kepada makhluk dia berbuat baik. Dipandang oleh orang-orang kafir, dia ini orang-orang luar biasa. Iki ojo koyo ngene. Ojo ono wong koyo ngene 10 wis, mari. Entek. Ya mereka itu salah satunya ya Wali Songo iku mau. Wong Songo rek ngerubah Indonesia ki apa carane? Sebenarnya Indonesia itu bukan Indonesia zaman sekarang, tapi zaman dulu. Berarti sampai kapan? Sampai mana? Sampai Kamboja. Putrinya Raja Champa. Raja Champa ini sok ngomong apa-apa, itu kira pengen dadi mantumu. Itu sampai Thailand, sampai Filipina sana. Wali Songo, 9 orang, yang mereka itu la yakhafu illallah, nggak takut kecuali Allah SWT. Luar biasa. Saya iki aduh aku ndak ada jabatan. Kan ngene kok batur entek-entekan dikon jebur got jebur. Karena apa? Karena itu akhirnya jadinya zul, jadinya hina. Jadinya hina. Wa kafa bihi dullan li sahibihi li'anna al-mu'min azizun bi rabbih. Karena seorang mukmin itu menjadi aziz, menjadi perkasa, mulia bi rabbih karena Allah. Dengan kedekatannya kepada Allah. Sahabat baginda Nabi Muhammad itu sifatnya sampai membuat ya, dan sahabat baginda Nabi Muhammad ya. Dan juga tabi'in kala itu sifatnya sampai membuat gemetar Kaisar Cina. Wedi. Kaisar Cina maju mundur. Ketika di golongan-golongan daerah sungai apa di balik sungai, di belakang sungai itu berarti daerah sekarang itu Uzbekistan, Kazakhstan, Soviet sana lah. Ya, Chechnya ya. Daerah Rusia ke sana itu namanya Asia atas ya, Asia apa? Asia Barat ya, utara apa itu. Di daerah situ itu ketika masuk tentara muslim termasuk Persia ke atas, mereka kemudian minta bantuan dengan Kaisar Cina. Ketika minta bantuan Kaisar Cina,
Ditanya sama Kaisar itu kalau orang-orang itu nggak pernah merasa dirinya hebat. Yang membuat hebat itu pemikirannya. Wah, itu pintar. Itu menakutkan pemikiran itu. Kaisar Cina nggak asal kirim pasukan, walaupun pasukannya luar biasa banyaknya. Kata apa namanya? Kaisar Cina, siflana aduak. Sifatkan kepada kami bagaimana itu musuhmu. Kata orang-orang Persia yang mereka tahu, karena mereka ini benar-benar kepingin bantuan, nggak bisa, bohong itu nggak bisa kayak gini nih, nggak boleh. Dia ngomong, musuh-musuh kami adalah orangnya, sifatnya. Kalau marah mereka seperti tiang-tiang. Gawa mobil lel. Apa? Kerjaannya nek bengi iku ibadah terus. Gawa mobil lel, sawa mobil nahar. Ketika siang hari mereka itu ahli puasa, mereka nggak makan puasa. Buti li amirihim. Mereka itu taat kepada amir mereka. Mereka itu disebutkan apa? Fursan bin bil fil maidan katanya. Mereka itu ahli fursan. Fursan itu apa? Penunggang kuda yang hebat, kesatria di medan tempur. Mereka berperang kepada kita bukan tujuannya untuk kekayaan kita, tapi tujuannya untuk kebaikan kita. Mereka wis ngono kabeh disebutkan. Karena umat Islam dulu itu kalau perang bukan tujuannya mereka wis penting musuhku mati, enggak. Sing penting musuhku mlebu Islam. Sing penting musuhku iki mlebu surga. Kalau sekarang kan enggak, sing penting musuhku mati mlebu neraka sembuh arep wis. Kalau mereka enggak. Tujuannya adalah supaya mereka karena Rasulullah SAW itu sudah memberikan kaedahnya. Li antah dia bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Waktu perang ini Sayyidina Ali, waktu perang ditanya, wahai Ali, ya, andaikan engkau bisa Allah memberikan hidayah melaluimu, seorang lelaki, seseorang saja, itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu onta yang paling larang, paling wapi. Ibaratnya saya iki ana wong duwe mobil macam-macam, tapi ana siji mobil sing bagus, Rolls Royce ta mobil apa. Sing harganya tuh 40 M gitu. Lah iku onta merah iku mau. Itu onta merah itu tersebut. Wah, itu paling kelasnya, high class-nya itu. Akhirnya apa? Jadi mereka semua ya para sahabat bukan untuk membunuh mereka tujuannya, tapi untuk memasukkan mereka ke surga. Didelok ngono to, Kaisar ngene to. Wis mulia weh. Kaisar Cina iki lho dijai pertolongan, Kaisar. Loh, kok ngene katanya. Ketahuilah, andaikan aku kirim pasukan yang soft barisan pertamanya di hadapan mereka dan barisan terakhirnya ada di depan saya, di kaki saya ini, saya masih ragu kalau saya bisa menang. Bodoh ini. Jarake pirang anu kira. Surabaya Jakarta ping piro iku. Tapi dia mengatakan saya belum tentu bisa menang loh musuhnya kayak ini. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, nahnu qaumun azzanallah bil Islam wa mahma takhadna ghaira dzalik adzallana Allah. Kami adalah kaum yang diberi mulia oleh Allah dengan Islam, dengan syariat Islam, ajaran Islam. Wa mahma takhadna ghaira dzalik, kalau saya ngambil selain Islam, adzallana Allah, kita dihinakan oleh Allah. Kita dihinakan sama Allah. Ada seperti Sayyidina Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau itu orang memandang ketika beliau itu dihormati di Mesir. Sampai guru-guru Al-Azhar itu takdim kepada beliau. Nah, Mesir ini kan beda tradisinya sama Hadramut. Hadramut itu sa'ano'i. Tapi kalau Mesir itu beda. Nah, salah satunya ketika perjamuan makan, ulama-ulama Mesir itu makannya pakai apa? Pakai sendok garpu. Begitu Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas ke Hadramut mereka. Artinya Hadramut gunung daerah Huraidah sana itu sudah masuk di ibaratnya Badui lah. Ya.
Begitu datang makanan langsung ngambil, enggak itu sendok ambek garpune disingkir. Beliau langsung makan pakai tangan. Deloki kabeh. Deloki kabeh. Lalu ditanya sama satu orang ulamanya, ulama Mesirnya. Ya, Habib, kenapa kok makan pakai tangan? Di situ ada garpu, ada sendok. Langsung beliau mengambil salah satu bait daripada baitnya Alfiyah. Jika bisa didatangkan dengan muttasil, lalu buat apa itu munfasil? Itu saya lupa itu natomnya. Ida apa? Ida atat. Ida ta'ata yaji'il muttasil. Ada sebelumnya itu. Jadi artinya tidak perlu kita mendatangkan dengan munfasil kalau bisa didatangkan pakai muttasil. Jadi itu kata Imam Ahmad bin Hasan. Kalau ada yang mutasil kira nyambung rek, kayak apa munfasil yang terlepas kayak garpu kayak apa. Itu. Sampai akhirnya ditanya, wah ini bukan sembarangan orang ini. Bukan sembarangan ini. Akhirnya sama para ulama Mesir dimintai, Imam Ahmad bin Hasan al-Attas itu dimintai sanad. Pengen berguru. Akhirnya ditulis sanad guru-gurunya Imam Ahmad. Wahada ditulis gurunya akeh seret wahada masyayikhina ad-dhahir. Ini guru-guru kami dari alam dhahir. Dan guru-guru kami min ahlil kubur. Kalau ini guru-guru saya yang ahli kubur. Imam Ahmad bin Hasan al-Attas itu belajar qiraahnya sama orang yang sudah meninggal. Kalau sama wong semati, ketemu langsung ya beda ya. Kita orang sama malek ngono ngene. Aku mau pengen belajar ambek Sunan Ampel. Oh, nanti bonang di. Mari kebentuk ngono cocok. Ya. Ini beliau beda nih. Beliau luar biasa. Akhirnya ditulis itu semuanya. Setelah ditulis kata para orang-orang apa namanya? Masyayikh Al-Azhar, masyayikh Mesir, gobilnal sanad min ahli dhahir. Kami terima sanad-sanad ini tapi yang dari ahli dhahir, ahma ahli batin. Kalau ahli batinnya saja sih engko ae kapan-kapan. Kata Imam Ahmad bin Hasan, "Hadza mablaghuhum minal ilm." Ilmu mereka itu sampai reneta. Ilmu mereka sampai nek bahasanya kita ini, kalau bahasanya kita itu ngopi ini kurang atau ya perlu ada bumbu-bumbu sedikit seperti ini, nggak apa-apa bumbu-bumbu. Karena kalau kita nggak bahas sedikit masalah karomah, akhirnya karomah nggak dipercaya belas. Karomah itu perlu dibicarakan kadang-kadang. Karena kita nggak pernah ingkar. Sing ribut itu sing ingkar karomah, rek. Kalau kita nggak ingkar karomah, buat apa ribut? Nek ana wong ribut, menengno wae. Ilmumu tutuk rono, ngopimu kurang adoh. Kalau kita ngopinya sudah terlalu jauh, sekolah aja bingung ya. Itu yang dikhawatirkan. Nanti akhirnya semuanya tidak ada yang berbicara tentang karomah. Saya ngeliat Habib Umar bicara tentang karomah. Saya ngeliat Said Muhammad Al-Maliki. Saya ngeliat Habib Salim Syatiri. Semuanya banyak yang membicarakan tentang karomah. Walaupun nggak terus. Ini sekarang ini maksudnya ribut. Kok karomah? Kok ocok bahas karomah. Lalu terus bapak pikir wali kucing mati ditutup ngono ta. Mereka itu ada karomah. Kok nggak boleh dibahas? Itu. Cuman ya jok keterlaluan. Kok karomane munggah awan. Kok karomane Isra Mi'raj. Karomane munggah awan. Pikir sungguh kok lah. Nah, ada batas-batasan tertentu. Tapi kalau misalnya batasan terlalu tinggi, tak usah ya. Sekiranya waduh saja. Tapi yang kayak tadi itu memang karena memang kenyataan ya. Wah, kata ya. Dan apabila ada orang memberikan kepada engkau hadiah, ini tentang hadiah ya. Artinya bukan selalu orang kemudian kalau kita tamak kepada orang jangan, tapi kalau ada orang ngasih kepada kita hadiah, nah kita punya dua pilihan. Ya, bukan berarti kalau kita menerima itu berarti tamak, enggak. Kita terlalu berharap itu yang tamak. Tamak itu apa? Sifat tamak itu apa? Karena kita terlalu berharap dan tidak puas. Itu tamak tadi. Tapi kalau kita nggak berharap, tiba-tiba ada satu orang ceplah ngasih hadiah. Ya kita punya dua pilihan. Apa? Bisa kita terima, bisa kita
tolak. Kita terimanya kenapa dan kita tolaknya kenapa. Dan jadikan penolakan dan penerimaan itu tergantung dari suasana agama. Bukan suasana hati. Enggak cukup hati tok, agama. Iki nek tak terima ya apa? Nek tak tolak ya apa? Kalau saya terima nanti ini akhirnya. Makanya itu dalam zakat ada yang namanya mu'allafat qulubuhum. Itu masalah memberi saja kita diperhatikan. Kalau ada satu orang, ini orang Nasrani, ini orang non muslim. Kalau saya kasih ini orang zakat, kira-kira dia bagaimana? Kalau kita pasti zakat kemudian kita ini malah bilang lontang, wong-wong itu bayar duit nang aku. Ojo bokeh. Tapi kalau sekiranya orang non-muslim tersebut kita beri zakat, lalu dia mengatakan, Masya Allah, Islam itu baik. Aku itu dikei duit. Padahal aku itu sugih, tapi aku sih dikei duit. Makanya mu'allafat qulubuhum itu syaratnya bukan harus miskin, enggak. Walaupun dia memiliki, dia kaya. Tujuannya apa? Menarik hati dia kepada Islam. Nah, itu orang ngasih, apalagi kita begitu diberi, kita pikir, ini nggak apa. Kalau saya dikasih ini tujuannya nanti saya nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, nanti saya nggak bisa ibadah dengan baik, nanti supaya saya tidak bisa menyampaikan hal yang benar, ojo diterima. Tapi kalau diberi itu nanti karena memang dia mukhlis, ikhlas, artinya dia memberi itu ya memang karena dia baik orangnya, nggak macam-macam, nggak neko-neko, ya sudah terima. Jadi seperti itu. Iki sing ngakei iki delok ngakei iki. Wah, iki sing ngakei bandar apa bae. Coba terima. Takut saya kalau nggak diterima saya bakal ditugui dia terima tapi kayak nau wong liya. Berikan kepada yang lain, sedekahkan dan lain sebagainya. Itu. Dan kemudian jangan kamu tolak ya. Wa iyyaka warrad lisyuhra. Hati-hati, jangan engkau tolak cuma karena ingin dikenal. Jangan engkau menolak karena kepingin populer. Waduh, kita tak gelem misalnya. Kenapa enggak mau? Modelnya ku baik, ikhlas iki, ikhlas. Wong ngundang kiai, ngundang Habib ceramah. Pas dikai duit, Habib ngomong atau kiai ngomong salah. Wis dadi terkenal, Habib ku baik, kiai ku baik. Ceramah iku lho tak kei amplop. Wingi aku ngundang kiai maneh, Habib maneh. Tak kei amplop, langsung diterima. Lah terus tujuanmu apa saiki? Oh iya, itu kiai sing pertama, Habib sing pertama iku ikhlas, kiai sing keloro, Habib sing keloro iku enggak ikhlas, memang doyan duit. Lah apa kon ngundang? Ya enggak kayak gitu. Yang enggak baik itu kamu. Kenapa kamu berani-berani yang ngomongi ulama? Kenapa berani seperti itu? Kadang-kadang ngono. Kadang-kadang orang seperti itu. Ya kadang-kadang ngomongi sing diundang yang ngono, sing ngundang yang ngono. Wis kuali kabeh saiki. Alhamdulillah. Yang penting izhad ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dari tangan apa-apa manusia, artinya ojo jalu, ojo apa, yuhibbukan nas, orang bakal senang sama kamu. Dan kalau engkau nerima itu memang lillahi ta'ala misalnya, memang tujuannya lillahi ta'ala, maka insya Allah jadi baiknya. Tapi kalau tujuanmu itu nerima itu untuk syahwat, jadi di sini dikatakan untuk syahwat ada itu, wal akhad bi syahwah, mengambil pakai syahwat. Orang yang ngambil pakai syahwat itu biasanya ngerasai kurang terus. Kadang-kadang dititeni. Terutama ini para penceramah ngono ya. Kok mari ngono dititeni. Iku ngundang aku wingi dikai sami ini. Gak tak terima maneh undangane. Ngono ku dititeni. Kadang-kadang ngomong, "Loh ini saya terima langsung dari satu orang takmir masjid." Loh ya apa kan? Takmir masjid. Datang kepada saya ngomong mau ngundang untuk jadi khatib tetap di satu masjid. Masjid itu daerah
daerah Simo-Simoan loh, bukan yang sini. Simo apa namanya? Banyu Urip terus daerah situ-situlah. Ya. Karena kan waktu itu Ahmad Juz At-Taufi sana, daerah sana. Karena akhirnya dia satu masjid itu datang ngobrol sama saya. Terus ngomong, loh, masjidnya masih baru lah, sudah lama, Beb. Nah, terus khotib-khotib yang lain mana? Ya saya biasanya ada khotib fulan disebutin. Ya berasal dari fulan. Gitu. Oh, jadi saya baru tahu itu ada makelar khotib. Loh, temenan kira ya. Oh, ini. Iya. Terus ya saya bingung. Kadang-kadang khotibnya ini batalkan dewi. Oh bohong batalkan. Saya tanya kenapa kok batalkan? Ya tak tahu. Akhirnya harus tak tekad sampai kayak ini ketitian cocok. Mungkin Beb, lu kan mungkin. Ya. Nah iya kenapa kok khotibnya lari itu? Harusnya khotibnya datang. Apalagi yang ditunjuk itu satu tempat yang biasanya nyuplai khotib. Terus kok suplaiane ngene. Nang masjid iki. Waduh. Titik duwe. Ngono. Loh ngene ya. Jadi akhirnya terus bagaimana? Iya sekarang saya pengen undang-undang ini Beb yang saya ditunjukkan sama fulan. Fulan enggak ada di sini, fulan. Oh ya wes. Saya bilang ya sudah nanti insyaallah tanggal apa itu? Hari apa yang tapi kosongnya hari apa? Tak delok. Waduh, wis full lah. Sudah penuh saya setahun. Insyaallah tahun depan. Karena saya setiap awal bulan itu biasanya kalau 2-3 tahun kemarin itu dari Jumat muda Jumat. Jadi Jumat pertama dan kedua saya mesti bukan Jumat terakhir dan Jumat pertama. Setiap bulan saya mesti ada. Jadi kali Jumat 2 dan 3 toh. Tahun depan ya iya. Terus tahun ngarepe enggak teko. Ya wis. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Tita ini rek, hati-hati kan ngundang. Tita ini tidak akan diundang mana. Ya. Dan saya juga ada seorang kita. Saya dapat cerita ini. Ada satu orang juru dakwah juga kemana-mana. Tapi luar biasa mereka dia mengeluarkan itu dari gojeknya sendiri. Acara mulai itu nggak dibisyaroi, nggak dikasih bisyarah, tapi tidak berubah sama sekali wajahnya. Mana kayaknya makasih saya pulang dulu. Nah, pas kayak nggak ada apa-apa. Pas sehari 2 hari 3 kali panitia ini baru eling. Ya, mari jaketnya itu apa jase itu dicentelno, bojone ngomong, "Lho, Pak, iki duweke sapa?" Duweke di amplop. Delok amplope ana tulisane penceramah. Tadi ya, penceramane lali dikek bisyarah. Aduh, ditelepon. Halo, assalamualaikum, maaf Ustaz, ini saya ini gitu. Apa? Kenapa sampai telepon? Iya, ada yang lupa, saya belum ngasih bisyarahnya. Waduh, aku selali jadi. Kata penceramah saya sudah lupa. Terus saya kayaknya ini Masya Allah. Akhirnya orang itu Masya Allah. Kalau saya sebut namanya pasti sampai kenal. Pasti. Nggak mungkin nggak. Pasti kenal. Wah itu luar biasa. Ya ikhlas. Karena ma'al khairun Allah. Apa yang ada di sisi Allah itu baik dan lebih kekal, lebih berkah dan lain sebagainya. Karena juru dakwah itu hakikatnya adalah staf atau pegawainya Allah. Ya enggak terima gajinya atau ke pangeran. Jadi seperti itu. Jangan ngambil dengan syahwat. Akhirnya kalau dengan syahwat kita dikasih sedikit kita nggak akan pernah puas. Sedikit ngamuk-ngamuk, ya. Dikasih banyak seneng tapi engkau ngarep terus. Nah, itu. Wah kata. Tapi orang yang shadiq, orang yang benar-benar, orang yang shadiq sejati itu
Itu dikatakan oleh Imam Al-Haddad la yaltabis alaihi amrun. Enggak tahu bingung. Enggak tahu dilema. Wala budda ayaja'alahu, dan orang yang shadiq tersebut akan dijadikan untuknya dari Allah SWT Tuhannya nuran fi qalbih, cahaya di dalam hatinya, ya'rifu bihi ma yuradu minhu, mengetahui dengan cahaya tersebut apa yang diinginkan darinya. Jadi kalau kita ini diberi dijadikan orang yang shadiq, kita nggak tahu bingung. Ja'alna wa iyyakum minas shadiqin. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang yakin. Mudah-mudahan diberikan ilmu yakin, hakul yakin, wa ainul yaqin minal muqinin insyaallah. Itu yang saya dengar langsung ketika saya ngobrol sama kakek saya almarhum Muhammad bin Zain Al-Kaflah. Beliau itu ngomong langsung. Beda loh sana. Beda nek wong iku doa mbek bingung, doa sama apa yang ngomongnya? Doa sama enggak konsentrasi, grambian. Pikirannya mana? Sama doa dengan doanya orang yang yakin. Lo yakin itu kapan? Yakinnya itu kapan bisa yakin? Yakin itu kalau ini jadi satu. Pikirannya, lisannya sama hatinya itu kalau jadi satu, itu tembus doa itu bisa muncul yang namanya yakin gitu. Itu mudah-mudahan jadikan orang yakin ya. Wallahu a'lam. Wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa halat masyayikh al-ardh al-maghribiha ثم إلى رحمة بل محل أهل الوقت سبحانه وتعالى أولادهم وسلم وفرهم والوالد حسن بن علي ثم إلى الحبيب محمد السكر زوجة النبي الله سيدي أحمد الحبيب عبد القادر الحبشي بن عبد الرحمن الحبشي وسلم وفرهم ثم إلى والدينا ووالديكم وأمتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى الحاج علي بن حجي داكر المرحوم حاج نايم بن جد المرحوم حاج ميتي رب الله وحاج مناير حاج بكر حاج عبد الرؤوف بن صاحب الدين حتى يا المحاتي نبي بن دين حاج مناير المشايخ الزدوغيري والمرحوم زبير منتصر وأسود المقرأ والدينا ووالديكم وأمواتكم وأموات المسلمين جميع مشايخنا ومشايخكم أجمعين أن الله يغفر مرحم درجة الجنة كثر مثواته وحسن المحمد والآخر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو شهبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الأبد وآله وصحبه لا تصص به والحمد لله في البدء والتناهي. Yang ada pertanyaan silahkan. Ya Allah ya Rahim. Ya, adab sulukul murid.
selesai. Kalau Jumat, Selasa itu fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dikirim WA dari grup bacaan sholawat. Bunyinya begini: Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamillahi kama yaliqu bi kamalihi. Ini apa benar, Pak? Itu benar apa enggak? Ya, benar. Benar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. Ya, benar. Namanya sholawat apa? Tidak tahu saya, cuman mungkin kamaliyah mungkin ya, sholawat kamaliyah mungkin. Itu sholat bagus, itu luar biasa. Boleh diamalkan. Amalkan, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya punya ijazah sholawat satu dunia. Ya. Amalkan. Kalau sholawat amalkan sudah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Dik. Mau tanya, ketika kita di Ya. ketika kita di WC, Dik, mohon maaf, Dik. Tiba-tiba hati kita ini kok kepingin tergerak untuk pikir Allah, tapi di dalam hati gitu. Nah, Itu boleh atau tidak, Dik? Terima kasih, Dik. boleh, selama tidak terucap. Selama tidak terucap boleh. Kalau dalam hati nggak masalah. Karena zikir di dalam toilet itu atau tempat-tempat yang dimakruhkan itu tidak boleh jahar, ya, tapi dalam hati atau sir yang sekiranya tidak keluar suaranya, itu tidak masalah, itu boleh. Karena Sayyidina Abu Bakar, para sahabat seperti itu, para sholihin juga seperti itu. Masalah. Ada yang lain? Ya, tanya apa? Yaitu katanya apa? Bagaimana hukumnya orang yang keluar rumah yang kayak istilahnya itu kayak tapa kayak gitu yang bertahun-tahun itu, tapi udah izin, Sudah apa? sudah izin sama keluarganya kayak gitu, tapi udah ditegur kalau ada keluarganya sakit tapi nggak mau balik dengan alasan karena belum selesai. Keluarganya ini siapa? Ya keluarganya yang Istri, orang- anaknya gitu. Ya, kayak gitu. Kalau istri yang istri atau anak-anaknya itu yang mengizinkan atas nama itu nggak bisa, itu sudah kewajibannya suami. Itu sudah kewajiban suami. Kalau si istri menggugurkan kenafkahannya ya nggak masalah, tapi tetap ada anak-anaknya. Timbulnya mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Sedangkan manfaat akhirat itu sensitif. Manfaat akhirat itu sensitif. Kita kalau misalnya mengurangi sesuatu hak-hak ya, syariat, maka biasanya itu tidak ada manfaatnya. Saya kasih contoh, orang sholat Jumat. Jumat itu kan pahalanya luar biasa. Luar biasa ya. Tapi di dalam sholat Jumat itu ada satu orang ketika dia khutbah nyekel tasbih-tasbihan, subhanallah, sholawat. Itu kan sensitif. Kita ini dalam suatu hal yang baik, lalu Anda membawa suatu kebaikan yang lain yang syariat tidak menganjurkannya. Wa man lagha fala jum'ata lah, maka dia nggak dapat pahala Jumat. Dia nggak meninggalkan itu, padahal perkara baik yang mau dilakukan di waktu yang baik. Apalagi dia pengen perkara baik tapi meninggalkan syariat yang dia itu, atau meninggalkan amanat, itu tidak boleh. Tidak boleh. Berarti dia sudah meninggalkan amanat dia, tugas dia. Jadi sia-sia.
Lebih baik dia sama keluarganya. Sayyidina Ibrahim bin Adham itu pernah ketika berjalan ketemu sama satu orang bapak-bapak. Bapak-bapak tersebut kepingin pisah dengan keluarganya dan ingin beribadah kepada Allah. Kata Ibrahim bin Adham, lapor. Dia minta, ya Ibrahim, ya Imam, saya kepingin ngikuti antum, saya kepingin jadi semedi, jadi orang yang benar-benar sudah nggak kepingin apa-apa, saya cuma kepingin Allah, semuanya sudah Allah. Terus ya istri saya tak ceraikan dan anak-anak saya usul ikut istri saya. Kata Ibrahim bin Adham, wallah, demi Allah, sedikit sedihmu ya. Katakan sedikit kesedihanmu karena keluargamu itu melebihi daripada ibadah saya yang sekian-sekian tahun. Paham ya? Melebihi. Jadi kita orang kadang-kadang ngeluh gara-gara bojo, ngeluh gara-gara anak. Terus akhirnya aku tak ibadah, tak kholwat. Kholwatmu itu kumpulmu dengan istrimu, duduk, tertawa, sumpek gara-gara bojo dan lain sebagainya, itu lebih baik daripada ibadahnya orang ahli ibadah puluhan tahun. Nah, makanya itu udah usah ditinggal sudah. Wis sing ono ae lakoni. Kholwat-kholwatan kapan itu lebih baik daripada kholwat. Kita ini kadang-kadang ngomong ya, ngobrol, tanya sama syekh guru kami Himar dan lain sebagainya tentang kholwat, bagaimana kalau orang yang pulang dari Hadramut kemudian dia kholwat. Kata guru kami, kamu dakwah lebih baik daripada kholwat, kamu ngajar lebih baik daripada kholwat, taklim lebih apik daripada kholwat. Nah, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Habib, di tempat kerja kami itu ada kayak program peduli kasih Habib. Nah itu setiap bulannya kami menyisihkan sebagian dari gaji kami untuk kayak yatim piatu, terus orang tidak mampu itu Habib. Ya. Dari situ itu ada anggotanya sebagian dari non muslim Habib. Nah itu gimana hukumnya Habib? Mohon penjelasannya Habib. Itu sedekah kan ya? Iya, sedekah sebagian dari gaji kami itu berapa persen itu kita kumpulkan, nanti setiap bulannya itu ada sampai 3 orang, 4 orang kita kasih gitu, Bib. Tapi di situ ada anggotanya itu di luar non muslim itu, Bib. Ya. Nah, gimana, Bib? Boleh. Biasanya kebaikan orang non muslim dan lain sebagainya itu ta'jil fid dunya, didahulukan kebaikan itu di dunia. Sedangkan orang muslim mukmin itu biasanya disegerakan di dunia dan juga nanti ada juga di akhirat. Jadi kalau misalnya nanti orang yang tidak beriman di dunia, di akhirat mengatakan, loh kan saya sudah sedekah terus, masa nggak ada pahalanya sama sekali? Loh sudah, balasanmu sudah saya kasihkan di dunia. Nah itu banyak, itu ma'ruf ya, dan juga ada di dalam kitab Jawharatul Tauhid juga ada ya. Terima kasih ya, Bib. Sama-sama. Tafadhol, ada yang lain? Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji' muttasil. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji' al muttasil.
Ada yang tanya? Tidak ada. Tak matikan ya ini ya. Kalau ada. Udah ada. Modelnya khusuk loh nih. Mikir coba gadul rek. Iya. Wis nyoba. Pecel loh.